Zahir Sabar absen 26. Saya Erla Bila Farezi, nomor absen 14. Selamat datang di podcast kami, Dampak Sosial Informatika. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar informatika? Apakah Anda menyadari betapa jauh perkembangannya mengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Mari kita jelajahi bersama bagaimana informasi telah merubah dunia, khususnya dalam bidang pendidikan. Hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan informatik telah mengubah cara hidup. Betul sekali, informatika telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Secara informatika sebenarnya cukup panjang, mulai dari komputer mekanik hingga ke era digital saat ini. Dan seiring perkembangan informatika telah membawa banyak perubahan signifikan dalam cara kita belajar dan mengajar. Oleh karena itu, mari kita jelajahi bersama bagaimana informatika telah merubah dunia, khususnya dalam bidang pendidikan. Sekarang, mari kita tinjau sedikit tentang bagaimana informatika telah membentuk dunia kita. Benar teman-teman, informatika yang melibatkan penggunaan komputer dan teknologi informasi telah berkembang pesat sejak awal abad ke-20. Mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak, serta jaringan komputer yang semakin kompleks. Perkembangan informatika telah merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Dan tentunya tidak bisa kita abaikan bagaimana informatika telah memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Dari pengguna komputer dalam berproses belajar mengajar hingga platform pelajaran daring yang semakin populer. Betul sekali. Dalam episode ini kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan informatika telah mempengaruhi pendidikan baik secara positif maupun negatif. Kali ini kita akan membahas dampak positif dari perkembangan informatika dalam masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Pertama-tama, kita tidak bisa menyangkal bahwa informatika telah membuka pintu akses yang lebih luas terhadap informasi dan pengetahuan. Betul sekali, dengan adanya internet, siapapun dapat mengakses berbagai sumber pelajaran, mulai dari e-book, video pelajaran hingga kursus daring. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran telah meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar. Guru dapat menggunakan multimedia untuk menjelaskan materi dengan lebih menarik dan interaktif. Dan jangan lupakan juga bagaimana teknologi telah mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Misalnya, penggunaan game secara edukasi yang membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Dengan begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa informatika telah membawa dampak yang sangat positif dalam bidang pendidikan, memungkinkan kita untuk belajar dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kita telah membahas tentang dampak positif dari perkembangan informatika dalam pendidikan. Namun, seperti halnya dengan hal-hal lainnya, ada juga dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Salah satu dampak negatifnya adalah terciptanya kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dengan mereka yang tidak. Benar, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap informasi dan peluang pendidikan, dan juga memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, masalah privasi dan keamanan data juga semakin menjadi perhatian serius. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan melalui teknologi, risiko kebocoran data juga semakin meningkat. Dan jangan lupakan juga bahwa ketergantungan pada teknologi juga dapat menjadikan masalah. Banyak dari kita yang cenderung mengandalkan teknologi
teknologi untuk mencari informasi atau menyelesaikan tugas tanpa mengembangkan keterampilan sosial dan pemecahan secara tradisional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali dampak negatif dari perkembangan informatika ini dan mencari solusi untuk mengatasinya agar manfaat dapat dirasakan oleh semua orang tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Sebelum menutup podcast kali ini, mungkin saya dan teman-teman saya akan memberikan satu pertanyaan satu sama lain terkait pembicaraan yang kami bahas sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana informatika telah membantu meningkatkan akses dalam pendidikan? Informatika telah memberikan akses ke sumber daya pendidikan online, kursus daring, dan platform pembelajaran yang memungkinkan siapa saja untuk belajar tanpa terbatas oleh lokasi, geografis, atau waktu. Saya juga punya pertanyaan, apa dampak negatif dari kesenjangan digital dalam masyarakat? Kesenjangan digital dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi antara mereka yang memiliki akses internet dan yang tidak memiliki akses internet, serta membatasi peluang pendidikan dan pekerjaan. Saya juga ada pertanyaan untuk Eril, yaitu bagaimana kita dapat mengatasi ketergantungan pada teknologi dalam pembelajaran? Penting untuk mengembangkan keterampilan sosial, kolaborasi, dan pemecahan masalah secara tradisional, serta membatasi waktu yang dihabiskan di depan layar untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dan untuk pertanyaan akhir yang akan kita jawab masing-masing adalah bagaimana cara menyajikan informasi kepada audiens dengan pemahaman teknologi yang berbeda? Yang pertama adalah gunakan bahasa yang mudah dipahami, hindari penggunaan istilah yang rumit, jelaskan informasi-informasi yang kompleks dengan cara yang sederhana dan jelas. D. Menggunakan contoh yang relevan, berikan contoh yang dapat dipahami oleh berbagai tingkat pemahaman teknologi. C. Gunakan grafis dan visualisasi. Gunakan grafis, diagram, atau visualisasi lainnya untuk membantu memahamkan konsep-konsep yang abstrak. Yang terakhir, berikan kesempatan untuk bertanya. Ajak audiens untuk bertanya melalui komentar atau pesan, sehingga mereka dapat memperoleh penjelasan tambahan jika diperlukan. Sudah waktunya kita sampai pada bagian penutup dari podcast kita hari ini. Kita telah membahas dampak sosial informasi dalam masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Kita telah melihat bagaimana informatika telah membawa banyak perubahan positif dalam pendidikan, seperti peningkatan akses terhadap informasi dan efisiensi terhadap proses belajar mengajar. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan dampak negatifnya, seperti kesenjangan digital dan masalah privasi data. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memantau perkembangan informatika ini dan mencari cara untuk mengatasi dampak negatifnya sambil tetap memanfaatkan manfaat positifnya sebaik mungkin. Itu dia pembahasan kita hari ini. Kami harap informasi yang kami bagikan dapat memberikan wawasan baru bagi Anda semuanya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Dampak Sosial Informatika. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.